Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan selalu semangat ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini seperti rencana minggu lalu, Bu Sari akan membahas satu submateri tentang modernisasi ya. Tentang modernisasi. Sedikit kemarin sudah diulas ya. Ini akan lebih mendalam lagi tentang apa itu modernisasi sehingga kita bisa memahami betul esensi modernisasi itu sebetulnya apa sih. Ya, agar tidak salah kaprah dengan yang disebut dengan westernisasi. Ya, modernisasi itu proses pergeseran sikap, ya, karakter dan perilaku dari masyarakat sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia terkini. Ya, jadi terjadi pergeseran sikap, karakter maupun perilaku sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia terkini. Bisa juga secara material bahwa modernisasi itu adalah perubahan atau perkembangan masyarakat dari masyarakat yang sifatnya tradisional ke masyarakat yang modern ya, terkini, modern. Nah, aspek yang menonjol dalam modernisasi kata kuncinya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta proses industrialisasi. Maka dari sini saja kita bisa ketahui bahwa modernisasi itu bukan westernisasi. Yang perlu Bu Sari tegaskan di sini, orang banyak yang salah kaprah mengartikan modernisasi. Banyak yang menyebutkan bahwa suatu modernisasi atau dikatakan modern ketika sudah mengikuti semua kehidupan ala barat. Tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan teknologinya, tapi juga kaitannya dengan gaya hidup misalnya. Ya, kebarat-baratan. Nah, itu bukan modernisasi. Ya, kalau berkaitan hanya sikap mental kebarat-baratan atau gaya hidup, itu westernisasi ya, kebarat-baratan. Jadi, sikap mental manusia modern itu ini berkaitan dengan iptek, yaitu rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko. Nah, ini dikatakan sebagai manusia modern. Ya. Nah, ini ilustrasi sebuah kehidupan yang modern itu seperti ini, di mana teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Gambar yang paling bawah mungkin kamu bisa lihat, loh, itu masyarakat tradisional, tetapi mereka sudah menggunakan alat transportasi modern ya, walaupun kehidupannya tradisional. Mereka sudah menjalani kehidupan modern karena ada pengaruh unsur budaya lain ya di luar masyarakatnya, yaitu teknologi. Nah, ini kehidupan modern di mana masyarakatnya sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih atau modern. Nah, suatu masyarakat dapat mencapai suatu modernisasi ketika memenuhi syarat-syarat ini. Ya, jadi syarat modernisasi harus dimiliki oleh satu masyarakat agar dia dapat mencapai satu kehidupan yang modern. Yang pertama yaitu scientific thinking atau berpikir secara ilmiah. Dasarnya adalah cara berpikir ilmiah, bukan hal-hal yang bersifat praduga, spekulasi atau bahkan mistik atau klinik ya. Jadi ini dasarnya adalah cara berpikir yang ilmiah. Ini berkaitan dengan sistem pendidikan yang maju, sistem pengajaran yang baik untuk mendukung masyarakat agar dapat berpikir secara ilmiah, meninggalkan hal-hal yang sifatnya tradisional gitu. Kemudian sistem bentar. Yang kedua, sistem administrasi yang baik. Sistem administrasi yang baik ini yang benar-benar dapat mewujudkan birokrasi atau prosedur kerja yang tertata rapi sehingga mendukung proses modernisasi di masyarakat tersebut.
Ya, modernisasi identik dengan industrialisasi, maka dibutuhkan sistem administrasi yang baik untuk mendukung proses-proses tersebut. Kemudian sistem pengumpulan data yang baik ini berkaitan dengan data yang terpusat pada satu lembaga tertentu yang mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk proses modernisasi dalam masyarakat tersebut. Kemudian penggunaan alat-alat komunikasi ini akan mendukung iklim yang baik dalam masyarakat tersebut, karena penguasaan atau penggunaan alat komunikasi ini jelas akan mendukung transfer informasi yang penting yang mendukung proses modernisasi. Kemudian tingkat organisasi yang tinggi ini berkaitan dengan proses koordinasi dan juga disiplin yang tinggi dalam struktur organisasi, dan ini sangat mendukung proses modernisasi. Kemudian yang terakhir, sentralisasi wewenang dan pelaksanaan social planning. Sentralisasi wewenang atau perencanaan sosial ini memang harus dilakukan ya, karena perencanaan itu sangat penting sekali untuk menentukan kehidupan masyarakat yang lebih baik yang akan datang, karena modernisasi biasanya identik dengan perubahan-perubahan atau pembangunan di banyak bidang. Nah, hal yang dapat mendukung lagi proses modernisasi adalah manusianya atau sumber daya manusia. Dalam masyarakat yang modern harus didukung dengan sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten. Dalam hal ini, sikap mentalnya mendukung kehidupan yang modern. Yang pertama, disiplin dan menghargai waktu, menguasai iptek, tidak mudah menyerah, ya, penuh dengan perencanaan dan perhitungan, berorientasi masa kini dan masa depan, ya, bersifat terbuka, siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang ada di sekitarnya, ya, kritis begitu, kemudian menghargai orang lain dan menghormati hak dan kewajiban. Nah, ini ciri manusia modern. Nah, berikutnya dampak positif modernisasi. Ya, jadi proses modernisasi yang ada di masyarakat ini bisa memberi dampak positif dalam kehidupan masyarakat tersebut. Karena di sini ya, yang pertama adanya etos kerja yang tinggi, ya, karena tuntutan kehidupan yang modern ini berkaitan dengan disiplin kerja, maka sumber daya manusianya juga harus memiliki etos kerja atau semangat kerja yang tinggi. Yang kedua, tumbuhnya semangat inovasi dan kreatif, karena kehidupan modern tanpa ada semangat inovasi dan kreatif, maka dapat tertinggal ya dengan negara lain, dengan orang lain yang lebih memiliki inovasi dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, dampak positif berikutnya yaitu keinginan untuk maju dan berkembang, ya. Adanya sikap terbuka dan tanggap terhadap unsur-unsur pembaruan dan mempercepat proses pembangunan karena kemajuan iptek. Ini dampak positifnya. Ya, ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Nah, kehidupan yang modern di mana terjadi proses efisiensi, efektivitas dan kesejahteraan yang meningkat, pendapatan yang meningkat di masyarakat, ini juga memberikan dampak negatif, yaitu yang pertama, dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Manakala sebagian masyarakat tidak bisa mencapai standar kehidupan yang lebih baik, maka ini akan memunculkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan ini terjadi karena proses industrialisasi dan kemajuan teknologi yang lainnya. Jelas, modernisasi identik dengan industrialisasi. Di sini pasti akan berpengaruh juga pada masalah lingkungan hidup, misalnya pencemaran air, ya, pencemaran udara, ini jelas ya. Kemudian yang ketiga, kriminalitas dan kenakalan remaja. Tidak bisa dipungkiri kemajuan di bidang teknologi, terutama teknologi komputerisasi, komunikasi, ya, IT, ini dapat memicu meningkatnya tindak kriminal dan kenakalan remaja. Tingkat kriminalitas meningkat tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitasnya. Muncul kejahatan-kejahatan cyber, ya, atau kejahatan-kejahatan di dunia maya, karena
kemajuan di bidang teknologi informasi ini, ya, pembobolan kartu kredit, ya, ATM melalui virtual, dan juga kenakalan remaja karena penggunaan internet yang kurang bijak, atau penggunaan teknologi gadget oleh remaja-remaja yang belum bisa memahami bagaimana harus menggunakan internet dengan bijak, maka di sini dapat menimbulkan kenakalan remaja maupun krisis moral para remaja, yaitu pornografi, pornoaksi, ya, pergaulan bebas, narkoba, ya, berkaitan juga dengan teknologi ini. Kemudian munculnya sikap individualistis, materialistis, konsumerisme, dan sekulerisme. Pembahasan ini nanti tentang individualistis, materialistis, konsumerisme, dan sekulerisme ini akan lebih dalam lagi kita bahas di KD berikutnya berkaitan dengan dampak globalisasi. Ya, oke anak-anak, untuk pembahasan modernisasi cukup sampai di sini. Terakhir, untuk bahan refleksi, ya, Bu Sari tunggu tidak lama selesai pembahasan ini, bisa langsung kalian tulis di buku tulismu. Dijawab ya dengan jujur, sudahkah saya menjadi manusia modern? Sudah, jelaskan alasanmu. Belum, jelaskan alasanmu. Oke, ini refleksi saja dari pembahasan tadi. Bu Sari ingin menanyakan, sudahkah saya menjadi manusia modern? Silakan dijawab, ditulis di buku tulismu seperti biasa, difoto, langsung kirimkan ke Bu Sari hari ini juga, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.